adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Sekarang kita ketemu lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, siapkan hati. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita bernyanyi lagu Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik hafal ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Yeay. Sekarang sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita lipat tangan kita, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pagi ini Kau boleh membangunkan kami anak-anak-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti apa maksud dari firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kak Cantik akan bacakan untuk adik-adik. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, hari ini sebelumnya Kak Cantik mau cerita tentang seekor kancil dan siput. Nah, adik-adik udah pernah dengar belum ceritanya tentang kancil dan siput? Nah, adik-adik, ini ada gambarnya di sini. Ini adalah seekor kancil. Kakinya ada berapa adik-adik kancil? Ada 4. Ada 4 ya adik-adik. 1, 2, 3, 4.
ada 4. Nah, adik-adik, kancil ini di hutan terkenal sebagai hewan yang larinya cepat. Larinya cepat karena dia punya kaki yang tinggi dan kaki yang kecil ya adik-adik. Jadi dia kalau berlari cepat. Nah, dia juga terkenal sebagai hewan yang pintar dan cerdik. Dia juga suka membantu hewan-hewan lain. Ada di hutan itu ada gajah, ada harimau, ada singa, ada monyet, ada banyak ya adik-adik. Nah, dia kancil itu sering sekali dipuji sama hewan-hewan lain karena suka membantu. Nah, sedangkan siput itu merupakan hewan yang kecil adik-adik, yang mungil, yang kecil dibandingkan dengan kancil, jauh ya adik-adik. Nah, kemudian siput itu jalannya juga lambat, juga lama. Tahu nggak adik-adik kenapa? Karena siput itu kemanapun dia pergi, dia selalu bawa rumah di pundaknya, jadi dia keberatan, jadi dia jalannya lambat, tidak secepat kancil. Nah, suatu hari si kancil bertemu dengan siput. Kemudian si kancil berbicara sama siput. Siput, kamu kok jalannya lama banget sih? Kok kamu nggak bisa lari cepet kayak aku? Lalu si siput diam aja adik-adik. Kemudian si kancil menertawakan siput. Hahaha, oh iya ya, aku baru ingat, kamu kan harus bawa rumah kamu kemana-mana, jadi kamu nggak bisa lari cepet kayak aku. Nah, jadi si kancil itu menertawakan siput ya adik-adik. Si kancil mengejek siput. Nah, tapi adik-adik, si siput tetap sabar dan tetap tenang. Nah, adik-adik, sikap si kancil yang sombong itu boleh ditiru nggak? Kita sebagai anak-anak Tuhan boleh sombong nggak kayak kancil? Nggak boleh ya adik-adik ya. Sikap kancil itu tidak boleh dicontoh. Kita tidak boleh menjadi anak yang sombong seperti si kancil. Seperti si kancil saat menolong hewan-hewan yang lain kemudian dipuji, kita kalau melakukan kebaikan untuk orang lain itu bukan agar kita dipuji, tapi karena kita mau melakukannya dengan tulus, dengan rendah hati. Karena adik-adik, Tuhan senang melihat anak-anaknya membantu orang lain dengan tulus. Nah, Tuhan senang nggak kalau melihat adik-adik melakukan perbuatan yang baik? Pasti senang ya, pasti Tuhan tersenyum. Nah, karena adik-adik sekarang sedang di rumah, banyak sekali perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Ini ada contohnya, ada seorang anak perempuan lagi bantuin mamanya cuci piring. Wah, hebat ya. Cuci gelas. Wah, hebat banget. Adik-adik pernah nggak bantuin mamanya cuci piring atau gelas? Wah, hebat ya kalau pernah. Itu tandanya adik-adik melakukan perbuatan baik di rumah dengan membantu mama. Kalau ya contoh yang kedua ada, nah ini, siapa di sini yang punya adik? Nah, buat adik-adik yang punya adik di rumah, lihat nih, ini ada gambarnya lagi jagain adik, lagi nemenin adiknya main. Nah, hebat ya adik-adik ya, ini merupakan contoh perbuatan yang baik juga. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya mamah lagi masak, mamah lagi nyuci piring, nah adik-adik mau ya bantuin mama buat ngejagain adik? Hebat. Nah, terus ada lagi nih adik-adik. Wah, ini lagi ngapain nih? Ini ada anak laki-laki lagi beresin mainannya. Nah, biasanya adik-adik kalau habis main diberesin lagi nggak? Nah, kalau misalnya adik-adik habis main harus diberesin lagi ya, bantuin mama. Nah, ditaruh di tempatnya kembali ya. Nah, adik-adik, banyak sekali perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan. Tapi adik-adik harus ingat, jika adik-adik melakukan perbuatan baik, itu semua adik-adik lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kita tidak boleh sombong seperti si kancil. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, itu mau mengingatkan kita melalui surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus, bahwa kita harus melakukan perbuatan baik, dan itu semua kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk memuji diri sendiri. Kita tidak boleh sombong, harus sabar seperti siput, dan kita harus selalu rendah hati.
Nah, sekarang Kak Cantik mau kasih tugas untuk adik-adik. Jadi tugasnya adik-adik bikin video. Adik-adik mengatakan, aku mau melakukan perbuatan baik untuk Tuhan. Nah, untuk yang baby bisa tulis di handphone atau di kertas, tulis tangan kata-kata itu, kemudian difoto aja, nggak usah bikin video. Kemudian hasilnya boleh dikirim di grup WhatsApp orang tua. Oke? Sekarang kita mau meresponi firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku, bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekarang kita mau menutup ibadah kita mau berdoa. Kita nyanyi dulu yuk. Tanganku ada 2, 5 jarinya, ku kumpul jadi 1, ku lipat dan berdoa. Tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan kepada kami. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan boleh merenungkannya. Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu agar kami selalu mau melakukan perbuatan yang baik, dan itu semua kami lakukan hanya untuk Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik layan. Tuhan berikan selalu mereka kesehatan, Tuhan berkati setiap aktivitas yang mereka lakukan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para orang tua. Tuhan berikan selalu mereka berkat dan kesehatan. Ya Bapak, kami saat ini mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Hosiana yang saat ini sedang masa renovasi. Tuhan lancarkan semuanya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, pulihkan negara kami dari pandemi COVID-19 sehingga kami dapat beraktivitas seperti semula dan kami boleh berkumpul untuk melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak di gereja. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya ke dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, sekarang ibadah kita sudah selesai. Tugasnya jangan lupa dikerjain lalu dikumpulkan. Adik-adik pokoknya tetap di rumah aja, jaga kesehatan, jangan malas makan, nurut sama mama sama papa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dah.